Halo semuanya, selamat datang di Maldini Evans. Pada episode kedua, Bodi berhasil menemukan kunci lainnya. Sebelum membahasnya, kita intro dulu. Episode 2 diawali dengan Bodi yang menggambar kunci kemana saja yang telah ditemukan. Lalu sosok wanita sumur yang adalah gema, penyihir, hantu, pembohong. Lalu sebuah rencana untuk menghadapi wanita itu. Kemudian ibunya mengabarkan kalau Duncan sedang dalam perjalanan menuju ke Key House. Kinsey kembali bertanya kepada ibunya soal apa yang terjadi. Ibunya tetap tidak ingat. Bodi pikir alasan ibunya tidak ingat adalah karena sudah tua. Hal ini sering terjadi kepada orang dewasa. Hanya anak-anak yang bisa masuk ke Narnia. Kinsey tegaskan ini adalah dunia nyata. Kemudian Bodi mengajak Kinsey kembali mencoba kunci cermin. Bodi berkata yang terlihat di cermin adalah wujud jahat dari Kinsey. Tyler datang langsung mencabut kuncinya. Dia bertanya soal kunci lainnya. Bodi berbohong kalau kuncinya hilang. Tyler pikir Bodi tidak bisa dipercaya. Kinsey mengingatkan Bodi jika ketemu kunci lagi maka jangan disentuh. Setelah itu Kinsey dan Tyler sudah ditunggu temannya di luar. Kinsey tidak percaya ke sekolah seakan-akan tidak ada hal gila terjadi. Dia penasaran apakah ayahnya juga tahu soal kunci ajaib. Tyler minta Kinsey untuk diam. Orang-orang sudah menganggap mereka aneh, jadi jangan membuatnya tambah buruk. Harvey takjub dengan rumah mereka. Dia pernah dengar cerita seorang wanita masuk ke dalam lalu menjadi gila. Kini wanita itu tidak waras dan tinggal di rumah sakit jiwa. Sementara itu Bodi menggunakan pedang mainannya untuk pertahanan lalu mendengar suara di balik pintu. Ternyata pamannya yang baru saja dari toilet. Bodi pikir dia butuh senjata yang lebih kuat. Dia mencoba mengambil pedang tapi mendengar suara bisikan. Lalu dia mengikuti suara itu sampai ke penyedot debu. Kemudian membukanya dan menemukan kunci berbentuk kepala. Di sisi lain, Harvey parkir mobilnya di tempat disabilitas. Setelah itu, Harvey dan Brinker bertanya soal hubungan Tyler dengan Eden. Mereka iri karena baru sehari sudah bisa tidur dengan gadis populer di sekolahnya. Tyler bohong kalau dia menikmatinya tepat saat Jackie melewatinya. Scene berganti ke Key House di mana Ellie datang berkunjung. Wanita itu menjelaskan anaknya yang bernama Rufus telah mengurus lahan di rumah ini. Jadi dia membawa sebotol bir sebagai hadiah pindah rumah. Dia juga bilang kalau dia adalah guru olahraga di sekolah asrama Tyler dan Kinsey. Nina menyadari pernah melihat Ellie di foto. Ellie bercerita dia dan Randall adalah teman sekolah. Sedangkan Lucas adalah sahabat Randall sekaligus pacar Ellie. Pembicaraan mereka terganggu karena telepon dari sekolah yang mengatakan bahwa belum menerima pembayaran. Sementara itu Bodi mencoba kunci ketiganya untuk mencari tahu fungsi kunci tersebut tapi gagal. Kemudian dia pergi ke rumah hutan dan bertemu dengan Rufus. Rufus menjelaskan dirinya diadopsi dan bekerja di halaman Key House. Lalu mereka membahas soal mainannya. Bodi menyadari Rufus mengerti soal senjata. Dia bertanya soal senjata terbaik untuk melawan musuh. Rufus mengajaknya masuk dan menunjukkan senjata perangkap. Dia menyarankan Bodi untuk memberi umpan apa yang diinginkan musuh. Di sisi lain wanita sumur sedang makan seperti orang kelaparan. Lalu mengocok kopi panas dengan jarinya yang membuat pelayan bingung. Kemudian dia melihat berita mengenai penjualan barang mewah. Setelah itu membuka pintu dengan kunci kemana saja dan langsung masuk ke toko tersebut. Tanpa pikir panjang dia mengambil beberapa pakaian dan menggantinya. Lalu kembali menggunakan kunci kemana saja menuju ke toko perhiasan untuk mencuri. Sementara itu waktunya makan siang. Tyler mengabaikan Kinsey tapi Scott datang untuk menemaninya. Dia meminta maaf soal film horor di tempatnya. Kemudian Eden datang dan bilang kalau dia akan terlambat karena harus menata rambutnya.
Scott menjelaskan mereka sedang membuat film pendek dengan Eden bintang utamanya. Dia mengundang Kinsey bergabung dengan timnya di lokasi. Dia berjanji tidak akan ada yang menyeramkan selain ego besar si Eden. Di sisi lain, Nina telah membayar uang sekolah lalu bertemu dengan guru kelas 11 bernama Joe Ridgway. Orang itu berkata Tyler pintar tapi pendiam. Dia teringat Randall yang juga muridnya. Dia mengungkapkan bahwa Randall dan temannya selalu bersama merencanakan keonaran. Tapi mereka semua baik. Nina makin penasaran karena suaminya tidak pernah membahas teman-temannya. Sementara itu Tyler menghampiri Jackie. Dia menjelaskan tidak terjadi apa-apa antara dia dan Eden. Jackie berkata dia tahu semuanya karena Eden adalah temannya. Dia pikir Tyler orang yang baik sampai pagi ini. Jadi Tyler tidak usah meluruskan cerita kepadanya. Lebih baik memberitahukan yang sebenarnya kepada Harvey dan Brinker. Jackie kasih tahu kalau Tyler bisa menjadi bajingan atau pria baik. Scene berganti kilas balik saat Tyler menghadap ayahnya di kantor. Randall minta anaknya untuk mendekati Sam Lesser karena dukungannya akan membantunya. Tyler keberatan karena temannya sudah memberinya banyak masalah dengan memanggilnya sang pembimbing. Randall memperhatikan bahwa status sosial Tyler cukup berpengaruh, jadi dia minta untuk menggunakannya. Kembali ke masa kini, ibunya senang Tyler mendaftar banyak kegiatan. Dia minta Tyler untuk mengawasi Kinsey karena putrinya tidak mudah bergaul. Setelah Nina pergi, Tyler melihat orang menggores mobil Harvey karena parkir di tempat disabilitas. Di sisi lain, Body berada di toko perkakas untuk bertanya soal kunci ketiga yang dia temukan. Orang itu berkata kunci ini keren, sepertinya berasal dari abad ke-17. Lebih ringan dari semua besi yang dia tahu. Saat mencari beberapa kunci tua, belakang leher orang itu muncul lubang kunci. Baru mau masukin kuncinya, orang itu balik badan dan memberikan kunci tua kepada Body. Sementara Nina berhalusinasi melihat palu dengan darah. Dia teringat kejadian saat memakai palu itu untuk menghajar Sam Lesser. Di sisi lain, Kinsey mendapat naskah film dari Scott. Saat Tyler datang, Kinsey kesal karena kakaknya membiarkan dirinya bersama banyak orang asing. Tyler minta maaf, dia hanya berusaha melewati hari ini tanpa menjadi gila. Lalu Harvey mengirimkan pesan kalau dia sedang menunggu di luar. Scene selanjutnya Ellie kembali berkunjung ke Key House. Nina bertanya soal tragedi Randall dan temannya. Ellie bercerita waktu itu baru lulus SMA dan berpesta. Lalu ada kecelakaan di mana 3 temannya tewas tenggelam di goa laut. Salah satunya Lucas. Dia mencoba untuk tidak mengingatnya kembali. Sementara itu Body membawa perangkap ke kamarnya. Dia menutupinya dengan kain lalu meletakkan kunci di atasnya. Setelah itu wanita sumur datang dan melihat kuncinya. Wanita itu menyadari perangkap Body. Dia pikir mereka adalah teman. Body tegaskan bukan teman karena berbohong padanya. Dia mengancam Body untuk mencari kunci lainnya dan berikan kepadanya. Di sisi lain, Tyler, Harvey, dan Brinker pergi ke minimarket. Harvey kesal karena mobilnya tergores. Logan prihatin kepadanya. Kemudian mereka paksa Tyler untuk mencuri bir dan kabur. Tapi Tyler mengembalikan birnya dan minta maaf. Logan datang menyelamatkannya dengan memberikan KTP kepada pemilik toko bahwa bir itu dia yang beli. Sementara itu Kinsey datang ke lokasi syuting Savini Squad. Lalu muncul orang baru bernama Gabe dengan kostum lobster. Mereka menjelaskan soal legenda monster lokal di daerahnya yang kesal karena ditangkap di laut. Eden keberatan karena tubuhnya akan disiram darah. Scott mengatakan semua ada di naskah. Lalu Eden memutuskan untuk pergi. Mereka menyarankan Kinsey untuk menggantikan Eden. Scott pikir kondisi psikis Kinsey kurang bagus untuk film horor, tapi Kinsey setuju. Setelah diarahkan oleh Scott, syuting pun dimulai. I can't believe you started the movie without me. Kinsey seharusnya teriak tapi bengong karena teringat kejadian saat dia dan Body bersembunyi dari seseorang. Syuting pun harus diulang.
Di sisi lain, Duncan dan Nina makan malam bersama. Nina bertanya tentang Randall yang tidak pernah cerita soal peristiwa tenggelam. Duncan berkata dia tidak begitu ingat kejadiannya. Dia sendiri heran, seolah-olah seluruh ingatannya pada masa itu telah dihapus. Kemudian Kinsey pulang dengan penuh darah bohongan yang membuat ibunya kaget. Ketika di kamar, Kinsey teringat saat ayahnya memberikan hadiah berupa gelang. Randall menjelaskan ini adalah pusaka keluarga dan sudah lama menyimpannya. Dia pikir Kinsey cukup dewasa untuk memakainya. Ini sangat berarti bagi Randall dan yakin Kinsey dapat merawatnya dengan baik. Di sisi lain, Body mengeluarkan kunci dari sakunya dan memasukkan kunci ke belakang lehernya. Sekarang Body ada 2 dan menemukan sebuah kotak mainan besar. Dia buka kotak itu, ada cahaya dan suara mainan di dalam. Sementara Kinsey menemukan Tyler yang pulang malam. Dia kesal karena Tyler sudah jarang berbicara kepadanya soal apapun. Kini saat sedang terjadi masalah, dia bahkan tidak mengenalinya lagi yang membuatnya takut. Tyler tegaskan dia masih orang yang sama. Kemudian mereka menyadari Body yang berdiri kaku di kamarnya. Saat mereka mengeceknya, Body keluar dari kotaknya untuk mengajak kakaknya melihat isi kotak tersebut. Dan film pun bersambung. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen agar tidak ketinggalan episode berikutnya.